tafsir itu, ya dulu tadi banyak metodenya. Tapi yang kami sangat rekomendasikan adalah al-mansur itu. Tapi tidak berarti kita membatasi ilmu. Jadi belajar atau memahami Al-Quran itu menurut guru kami Syekh Muhammad bin Utsaimin, salah satu ulama Saudi yang tersohor, beliau mengatakan bacalah Al-Quran, renungi maknanya, bikin kesimpulan daripada mengerti tadi. Catat, mengerti adalah menambah ilmu. Setelah catatan-catatan ini selesai, biar bawa ke tuan guru ahli di bidangnya. Bujurlah Ustaz ini renungan dulu. Itu di sini salah satu cara metode kita memahami tafsir. Kalau bujur Ustaz, dia tahulah ayatnya atau hadisnya, apa dari mana sumbernya. Nah ini metode yang baik bagi kita belajar tafsir. Jadi kita tidak membatasi harus pian hafal Quran dulu atau pian harus baca hadis dulu, nanti pian boleh tafsir. Nah, silakan pian belajar tafsir, itu artinya tafsir itu memahami makna Al-Quran. Tapi dia bikin catatan, karena kadang-kadang kita itu salah paham. Apalagi tafsirnya kita tafsir Indonesia. Wa in aradtum istibdala zawjin makana zawjin, bila kalian hendak menggantikan pasangan kalian dengan pasangan yang lain, jadi dia hubungan LGBT boleh, itu berarti lalakian balakirun begini, lalakian juga beginian, balakirun beginian juga. Karena pasangan berganti pasangan boleh gitu artinya. Nah, ini tafsir LGBT ini artinya. Kalau yang hubungan ISIS itu tuh menafsirkan wa in ahadun min qatilul musyrikin kafar. Jadi benar kafir tulis kenapa Pak? Sahabat membunuh sudah kejar gitu. Apakah semacam itu? Nah, oleh karena itu yang kita nih apa yang lebih kita nih perlu kita ada. Nah, ini salah satu metode tafsir yang lain. Nah, jadi di antara sumber-sumber tafsir itu ada yang disebut dengan al-Israiliyat. Jadi disampaikan oleh Bapak tadi bahwa Buya Hamka menggunakan sumber Taurat dan Injil. Jadi persis dengan salah satu ulama yang terkenal Wahb bin Munabbih. Ini banyak mengutip daripada Injil dan Taurat dalam penafsiran. Nah, para ulama ahli tafsir mengatakan berita-berita daripada Taurat dan Injil tadi ataupun daripada ulama-ulama mereka itu boleh kita ambil dengan syarat itu hanya menambah khazanah ilmiah, hanya menambah pengetahuan kerja. Dan itu tidak ada ketentuannya dalam Al-Quran dan hadis, karena Al-Quran itu memiliki makna yang luas, hadis membatasinya. Ternyata di hadis tidak ada membatasi makna yang luas tadi, bisa kita ambil itu. Tapi syaratnya Nabi SAW berpesan, idza sami'tum min bani Israil fala tusaddiqu wa la tukadzibu. Jadi kada boleh kita percaya 100%, kada boleh juga kita mendustakan. Kenapa? Karena bila kita percaya 100%, karena mungkin ada di dalamnya itu tuh rekayasa atau opini-opini daripada orang-orang ahli Taurat dan Injil. Dan Al-Quran nyebutkan itu. Mereka sering menulis sesuatu yang tidak dari Taurat dan Injil, tapi dia tulis ditambahin. Jadi kita tidak boleh percaya karena ada unsur susupan yang ada tentu benar. Tapi kada boleh juga kita mendustakan. Kenapa? Karena banyak kebenarannya di dalam itu. Oleh karena itu, kalau kita simpulkan, itu menjadi pembenaran ilmu kita, menambah khazanah ilmu kita hanya sekadar memahami. Seperti contoh misalnya Israiliyat, bahwa bumi kita ini di atas ikan paus Sinur. Lalu ada yang menggambar bumi di bawahnya ikan kanal. Ada yang sana. Nah, percaya atau tidak percaya? Cukup tahu. Dosa kita katakan benarkah itu? Ada, dosa cukup tahu. Oh, itu pandangan orang. Nah, tapi dalam sikap kita mempelajari tafsir itu harus kita mengutamakan Al-Quran dan hadis baru Al-Taurat dan Injil. Jadi ada urutannya. Ketika Sayyidina Umar radhiyallahu anhu membawa kitab Taurat, dia membaca, ya Nabi, hai Umar, andai kata Musa alaihissalam itu
hidup, maka dia tidak boleh mengajarkan ajarannya. Dia harus duduk dengan ajaranku. Apa maksudnya? Maksudnya kita umat Islam tidak boleh mencampurkan sumber-sumber agama kita itu dengan sumber yang lain dalam memahami akidah, dalam memahami ibadah. Tapi kalau pengetahuan tidak apa. Kenapa jadi kita tidak apa? Karena Nabi menyuruh Zaid bin Harithah untuk mempelajari bahasa Ibrani. Jadi ini orang alim luar biasa alimannya, hanya beberapa bulan dan beliau itu beberapa hari aja, sini sudah bisa membaca kitab itu dan Taurat. Nah ini kita bingung. Sayyidina Umar disakiti oleh Rasulullah, ditakur, ya. Zaid bin Harithah pernah menyuruh. Nah, apa maksudnya? Maka kita pahami bahwa yang ditegur oleh Rasulullah pada Sayyidina Umar itu adalah kaidah utamanya. Jadi seluruh umat Islam tidak boleh mempelajari Taurat dan Injil sebelum mempelajari Al-Quran dan Hadis. Tapi Zaid bin Harithah apa Quran? Jadi ini alim, orang alim. Nah kalau orang alim silakan baca Taurat dan Injil. Kenapa? Karena orang alim akan bisa memilah-milih yang mana yang benar, yang mana yang tidak, yang mana yang bisa disampaikan. Yang kedua, tanda-tanda hari kiamat. Tanda-tanda hari kiamat ini salah satu referensi yang bagus karya Yusuf Al-Wabil, kitabnya Asyrafus Sa'ah. Itu disertasi yang dapat nilai cum laude. Nah, di sana banyak informasi tentang Asyrafus Sa'ah, tanda-tanda hari kiamat. Tanda-tanda hari kiamat yang nampak benar di hadapan mata kita menurut ulun hadis Nabi SAW ketika Jibril bertanya, "Ma asyrafus sa'ah?" Jar Nabi, "An talidal amatu rabbataha wa antara al-kufata al-urata yatatawaluna fil bunyan." Ketiga, wa antara nisa'un 'ariyatun ma'ilatun mumilat. Jadi tiga di hadis Bukhari Muslim itu Nabi menunjukkan, menurut sudah ada nih. Yang pertama, seorang budak perempuan melahirkan tuannya. Banyak ragam penafsiran para ahli hadis, tapi yang sangat dekat adalah durhakanya manusia terhadap ibunya sendiri. Sudah banyak. Ulun kurang lebih 4 tahun di Panti Jompo memberikan ceramah di sana setiap hari Rabu. Itu ada mini masih sihat walafiat, rajin beribadah. Bahkan sedih itu tuh jangan ada ulun takur karena apa? Si pengasuh kita ulun takurakan karena si ini itu setiap hari puasa. Jurung ada boleh kan setiap hari puasa. Kalau nak puasa, daun aja sehari puasa sehari kadang. Tahajudnya luar biasa. Tapi ketika beliau nanya-nanya, ulun ini mana Ustaz yang rumah jurung di Cempaka Raya. Di mana Cempaka Raya? Cempaka Raya itu jurung melalui Gunung Sari dulu. Begitu mendengar Gunung Sari, nangis sedihnya. Ada nih, tolong Ustaz cari anak ulun di Gunung Sari. Ulun tanya orang pengasuh, sudah hubungan ke sana? Sudah 3 kali. Ternyata alamat yang diberikan kepada kami itu alamat kontrakan. Dan pemilik kontrakan mengatakan kami tidak tahu lagi kemana. Kuitan masih hidup pernah lagi dilihat. Padahal di Palu 3 jam. Jangan nanti baru ke taksi kan sampai. 2 taksi angkot itu sampai. Nah ini. Yang kedua, jar Nabi engkau lihat orang-orang yang telanjang yang tetap punya alas kaki itu orang Badui. Ulun ini umur 3 tahun di bawah Kuitan sudah makan. Mau tahun 77. Ulun sempat itu melihat orang-orang Badui, orang-orang asli Saudi itu pada bersandaran. Dan yang unik itu bilangnya hari Arafah, orang bahagia. Kemudian ada lagi. Jadi hari rayanya hari 9-nya Masjidil Haram, menikmati Masjidil Haram bawa anak-anaknya. Jadi ibu-ibu itu tuh nuker sepatu hak tinggi orang kan. Pada dipakai di tentengnya di tangan, saking kedebisannya pakai sepatu. Nah mereka ini begitu penggusuran perluasan Masjidil Haram, dari sisa gedung 3 gedung jadi. Jadi yang di sisa rumah itu diganti untung karena ganti rugi. Mulai gedung 3 buah di daerah-daerah dekat itu Masjidil Haram. Nah sekarang ini di Dubai itu membangun gedung tertinggi di dunia disebut dengan Burj Al Arab. Luar biasa tingginya, 750 meter.
Saudi kan mau kalah, Jeddah membangun 1 kilometer ke atas. Nah ini yang ada ketahuan di dunia. Ketinggian gedung. Dia namanya Masjidil Haram, duduk di Mu'tah di hadapan Ka'bah itu kita merasa nyaman luar biasa. Melihat Ka'bah begitu sederhananya bangunan ini, tapi dimuliakan Allah. Tapi kita jangan yang di belakang. Power Samsung pokok mana? Hilang kita nomor kan hilang. Siapa gedung siapa? Jamnya kemana-mana. Nah itu salah satu tanda-tanda hari kiamat. Nah yang ketiga beginian, jar Nabi bapak saya tadi telanjang, berlenggok-lenggok dan menarik orang. Ma'ilatul mu'minat. Bagus sudah berjilbab, baju panjang, tangan panjang, tapi golongan Masya Allah segini tingginya. Apakah isinya? Betul juga. Apa ini beginian? Kenapa tuh? Apakah benjolannya tinggi banget? Anu kain lah isinya aja. Kenapa kan model sekarang? Tinggi banget. Kalah anu apa nih kurang dulu. Kalau kita bahasa saya kena bulan. Inilah tanda-tanda hari kiamat yang sangat dekat. Ada yang belum nampak, tapi mengarah nampak. Salah satu tanda-tanda hari kiamat itu ilmu faraid hilang. Nah, kenapa? Salah satu faktornya adalah yang pertama, banyak orang yang membagi warisan itu tuh ngomongannya, Ustaz, daripada susah payah bagi rata aja. Yang kedua, orang tuanya sendiri menjelang wafat, mungkin sudah tua, umur 70 tahun, aku aja daripada anak-anak mempelai kan aku bagi rata aja. Sampai rumah sidin dibagi sidin, rumah sidin, duit tabungan sidin. Tapi di sidin ya pokoknya masih hidup. Aja bahaya kami gaji pian. Berapa gaji aku tiap bulan? 5 juta cukup aja walau pian. Apa naik? Sekalinya ada sampai sebulan 2 minggu garing sidin. Bawa ke rumah sakit, habis 75 juta. Menggerutu anak-anak. Apa ini yang berbagi-bagi? Sekalinya diambil sidin pulang ya 75 juta. Dan ada yang ingat duit itu apa seorang beli? Subhanallah. Belum lagi sidin mati sudah disia-siakan sidin. Wafat beliau, bini sidin, mamanya seorang mengungsi ke rumah yang sama. Kenapa? Karena jarak anak sidin, mama, harta ini kan harta abah, sudah kami bagi, masih hidupnya abah, jadi nampung kami rumah nih. Dia tidak berhak lagi berada di rumah ini. Nah, ini tanda-tanda hari kiamat yang ngeri sudah kita rasakan. Yang terakhir tentang Nur Muhammad. Nur Muhammad yang orang bisa pahami, orang bisa simpulkan bahwa yang pertama dalam sisi riwayat itu baik. Yang kedua dalam sisi pemahaman atau keyakinan yang sudah terlanjur di masyarakat bahwa Nur Muhammad itu memang ada berdasarkan hadis dhaif tadi. Tapi pemahamannya adalah bahwa Nur Muhammad itu tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala memuliakan Rasulnya Muhammad SAW. Sehingga Allah kadang hendak menciptakan alam semesta ini. Jika Allah ada sayang hambanya Nabi Muhammad, Allah ciptakan itu. Jadi sebab wujudnya kita di muka bumi ini adanya Rasulullah SAW. Oleh karena itu kita bersyukur kepada Allah, kita banyak bersalawat kepada Rasulullah SAW. Artinya kita ini kada tahu di neraka, ada tahu di surga. Kita ini kada tahu di Islam di mana di kafir. Itu kada jakanya Rasulullah itu kada hadir memberikan kepada kita pelajaran-pelajaran basyiran wa nadhiran, pelajaran-pelajaran yang membawa menyenangkan hati kita tentang berita-berita kebaikan, dan sekaligus beliau mengingatkan kepada kita tentang bahayanya kalau kita menentang ajaran-ajaran ini, yaitu kita terapkan sempurna. Nah itu batasan yang bisa untuk disebutkan kepada orang-orang awam bahwa Nur Muhammad itu kalau memang dia meyakini adanya, maka hanya sebatas itu. Tidak ada Nur Muhammad itu menjadi rahasia. Yang rahasia itu kemudian Allah pada memberi kecuali orang-orang tertentu. Kemudian orang-orang tertentu ini menyalahgunakan. Tidak. Karena Nur Muhammad itu benar-benar adalah cahaya kasih sayang Rasulullah SAW kepada umatnya. Salah satu kasih sayang Allah kepada umatnya, Allah berfirman, "Wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda." Dan Allah akan memberikan kepada engkau sampai engkau ridha.
sampaikan rela ya Muhammad, aku beri apa aja kau minta. Apa jawaban Rasulullah? Lan arda hatta yadkhula ummatil jannah. Ulun kada ridha, ya Allah ya Tuhanku, kada akan merasakan puas atau rela sampai seluruh umat masuk surga. Nah, itu luar biasanya kita menjadi umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena apa? Nabi berdoa, belum kita hidup sudah disuruh kita masuk surga. Itu luar biasanya. Jadi itu yang kita angkat nantinya. Kita arahkan kepada cinta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada yang namanya rahasia-rahasia dalam agama Islam ini. Sehingga memulai itu pertanyaan pertama, tafsir itu, mempelajari tafsir itu tidak dibatasi kepada ulama-ulama tertentu, punya ilmu tertentu, tapi dipersilahkan oleh ulama yang mempelajari, memahaminya, silahkan. Tapi harus ada catatan. Catatan itu di cross check oleh ulama-ulama kita supaya kita kada menyimpang pemahaman kita daripada apa. Al-Qari'ah ini Makkiyah, salah satu surah yang mengingatkan kepada kita untuk kembali menguatkan akidah kita, membenarkan pemahaman-pemahaman kita tentang akidah ini, dan sekaligus mengingatkan kepada kita tentang kiamat, bagaimana itu mengerikannya kiamat ini, dan sekaligus lagi apa yang kita siapkan untuk balik ke negeri Allah Subhanahu wa taala. Tentunya tidak menunggu kiamat itu berdiri. Ada yang namanya kiamat kecil, yaitu kematian. Apa yang kita siapkan? Baru-baru ini salah satu ulama kita meninggalkan dunia. Karena ini tentu kita sangat sedih. Kita berharap mudah-mudahan satu saja orang patah satu tumbuh 1000. Jadi dengan wafatnya beliau ini kita berharap ada lagi ulama-ulama lebih banyak lagi. Karena bila satu alim meninggal dunia tidak ada penggantinya, itu tanda-tanda akhir zaman tiba. Allah tidak mencabut ilmu itu begitu saja hilang, tapi dengan kematiannya ulama. Jadi bila ada ulama yang meninggal dunia, tentu kita berdoa iman, mudah-mudahan ada pengganti beliau. Jadi apa yang kita siapkan untuk hari kiamat ini? Mudah-mudahan di saat orang-orang ada yang berat timbangannya, kita masuk daripada golongan mereka. Kita mendapatkan aisyatan radiyah, kehidupan yang ridha, kehidupan yang nyaman, yaitu surga Allah Subhanahu. Dan kita memohon kepada Allah, andai kata saat ini timbangan amal kebaikan kita sedikit, kita mohon kepada Allah ampunan dan taubat kepadanya. Sekaligus kita mohon kepadanya hidayah dan petunjuk. Kita dapat mengejar kekurangan-kekurangan kita ini untuk menambahkan amal ibadah supaya jangan ringan. Dan mudah-mudahan Allah lindungi kita dari api neraka, keluarga kita dan seluruh kaum muslimin dan muslimat daripada api neraka ini. Dan terakhir, semoga Allah Subhanahu wa taala jadikan ilmu yang kita dapat ini ilmu yang bermanfaat kepada kita laksanakannya. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli salih hadratin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Ini adalah qul yang diberi makmun. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi hamdan yuwaffi ni'amahu kafi wa mazidan. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Allahumma inna 'abiduka banu 'abidika banu ima'ik nawasina bi yadik madin fina hukmuka 'adlun fina qada'uk. Ya Allah, ya Tuhan kami adalah hamba-Mu laki-laki dari anak hamba-Mu yang laki-laki dan anak daripada hamba-Mu yang perempuan. Segala kendali kami di tangan Engkau ya Allah. Berlaku segala hukum pada diri kami. Adil segala keputusan-Mu ya Allah. Inna nas'aluka bi kulli ismin huwa lak sammaita bihi nafsak aw anzaltahu fi kitabik aw 'allamtahu ahadan min khalqik. Kami memohon kepada Engkau dengan asma-asma yang Engkau turunkan dalam ayat suci-Mu Al-Qur'an yang Karim, dengan asma-asma yang Kau ajarkan kepada salah satu daripada makhluk Engkau, dengan asma-asma yang Kau sembunyikan di sisi Engkau ya Allah. Antaj'al Al-Qur'an al-'azim rabi'a qulubina wa nura sudurina wa jalaa ahzanina wa dhahaba humumina wa humumina. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikanlah Al-Qur'an ini senantiasa semi bagi hati kami. Ya Allah,
Berikanlah kepada kami, jauhkanlah kami, jadikanlah Al-Quran ini senantiasa menghilangkan kesedihan kami, menghilangkan segala pemikiran-pemikiran yang negatif bagi kami, baik masa akan lalu atau masa akan datang. Ya Allah, ya Tuhan kami, Kau anugerahkan kepada kami agar kami membaca ayat dan suci Al-Quran ini di pagi hari dan di siang hari ataupun di sore hari, sesuai dengan apa yang Kau ridhoi. Allahumma ja'al Qur'ana min amamina fahdina ila jannah wa la taj'al Qur'ana min khalfina fayasubhana ila nar. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikanlah Al-Quran pembimbing bagi kami yang menghantar kami kepada surga, dan jangan Kau jadikan Al-Quran di belakang kami yang mendorong kami kepada api neraka. Bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ja'al Qur'ana hujjatan lana la hujjatan 'alaina. Allahumma ij'alna min ahli al-Qur'an alladhina hum ahluka wa khassatuka. Allahumma ij'alna wa abna'ana wa banatana wa jami'al muslimin min ahlika wa khassatika bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikanlah Al-Quran hujjah bagi kami, bukan hujjah atas diri kami. Ya Allah, ya Tuhan kami, anugerahkanlah kepada kami, anak-anak kami, putra-putri kami, agar kami menjadi keluarga Engkau, orang-orang yang telah menghafalkan Al-Quran dari ahluka wa khassah, orang-orang yang istimewa di sisi Engkau. Bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu alaihi wa sallam wa ala alihi wa